Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Konteks yang ingin saya bagikan ke teman-teman adalah brand. Karena brand ini adalah sebuah komponen yang membuat kita bisa mempertahankan bisnis dengan lebih baik karena kita terlihat berbeda, unik, dan juga bisa memberikan kesan yang lebih mendalam terhadap para konsumen yang menjadi market kita. Nah, sebelum kita lanjut terhadap bahasan yang lebih detail terkait brand, saya ingin kita menyamakan persepsi dulu terkait brand itu apa. Nah, kita sering banget mendengar brand itu belakangan ini, brand lokal, brand owner, atau kata brand itu sendiri. Tapi sebenarnya brand adalah seluruh pengalaman konsumen yang dirasakan, seluruh pengalaman yang dirasakan oleh konsumen terhadap produk atau jasa kita. Jadi brand itu mencakup pengalaman ya. Nah, pengalaman apa yang ingin kita berikan, nah inilah yang nanti akan memunculkan sebuah persepsi. Nah, proses menyampaikan atau merancang pengalaman ini sesuai dengan persepsi yang kita inginkan, nah itulah yang disebut dengan branding. Bahasa akademiknya, branding adalah proses yang berkesinambungan untuk memperebutkan ruang dalam ingatan konsumen dan memperoleh persepsi positif konsumen dengan tujuan akhir mendapatkan kesetiaan konsumen. Jadi tujuan kita membangun brand adalah untuk membuat si konsumen kita selalu ingat tentang kita, dapat persepsi positif, dan pada akhirnya kita mendapatkan pelanggan, bukan hanya pembeli. Karena kalau pembeli, beli sekali, besok belum tentu balik lagi. Nah, branding membuat orang yang beli ini datang lagi, dan beli lagi. Nah, maka proses membangun sebuah brand itu tidak pernah selesai. Selama kita membangun bisnis, maka proses brand dan branding akan berjalan secara terus-menerus. Nah, kita kadang suka kebingungan. Mas Akbar ini kalau mau nge-branding gimana ya? Nah, yang bikin teman-teman bingung adalah teman-teman tidak menyusun strategi dari brandnya. Sehingga proses untuk mendeliver brandnya menjadi bingung karena tidak terkonstruksi dengan baik. Nah, kalau saya analogikan, brand itu adalah kesan, maka branding adalah pesan. Kalau kita pengen punya kesan yang lucu, maka pesan yang harus kita kirim adalah ngelawak setiap hari. Kalau kita pengen punya kesan sebagai makanan sehat, maka pesan yang harus kita kirim adalah pola hidup sehat. Nah, ini adalah dua konstruksi awal sehingga teman-teman bisa mentranslate pesan ini, branding atau pesan itu menjadi sebuah pesan yang dideliver melalui alat pemasaran, yaitu marketing. Ada poster, ada iklan, ada media sosial, ada event, dan seterusnya. Jadi yang membuat teman-teman bingung ketika melakukan proses branding adalah teman-teman tidak merumuskan, teman-teman tuh mau menjadi seperti apa sih? Atau janji apa yang ingin teman-teman tetap penuhi setiap waktu sehingga konsumen percaya bahwa Anda adalah yang paling ahli di bidangnya. Atau Anda adalah orang yang spesial di bidang tertentu. Nah, ini yang harus jadi concern untuk membangun sebuah proses branding yang tepat dan akurat. Karena branding itu bukan tentang bagus dan jelek, tapi tentang tepat dan akurat. Maka ketika teman-teman menyadari bahwa marketnya ini adalah laki-laki usia 30 sampai 40 tahun yang sibuk dengan pekerjaan dan sering lembur, nah itu marketnya tuh udah spesifik. Nah, maka pesan brandnya atau persepsi apa yang ingin kita kirim? Oh, makanan praktis dan sehat untuk orang-orang yang suka lembur. Nah, maka sehat ini yang nanti akan menjadi sebuah persepsi, lalu dikirimkan menjadi sebuah pesan. Brandingnya adalah pola hidup sehat walau di tengah kesibukan. Nah, ini pesannya. Lalu dikirim nih melalui alat pemasaran. Alat pemasarannya ada poster, bikin poster. Anda lembur, jangan lupa jaga kesehatan. Eh, Praktis dan mudah untuk dinikmati, itulah kami. Nah, bikinlah posternya. Nah, sehingga pesannya menjadi akurat untuk orang-orang yang memang memiliki masalah tersebut.
Nah, ini yang membuat kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik dan kita juga bisa menyelesaikan masalah konsumen. Sebaik-baiknya produk adalah produk yang menyelesaikan masalah konsumen. Dan sebaik-baiknya sebuah proses branding yang bisa menyelesaikan masalah konsumennya dan terlihat menjadi orang yang paling mengerti untuk memberikan solusi terhadap masalah konsumen tadi. Kurang lebih begitu ya, cara berpikirnya di antara brand dan juga branding. Nah, saya mau ilustrasikan pada sebuah brand yang sering kita kenal dan sering kita jumpai. Bahwa ada sebuah brand yang namanya adalah Alfamart. Nah, si Alfamart ini adalah sebuah brand yang menjual produk-produk consumer goods atau ini adalah sebuah brand retail. Nah, kalau kita ilustrasikan tadi bahwa brand adalah seluruh pengalaman konsumen terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan, maka coba kita bayangkan, kita bermain theater of mind ya teman-teman, karena kita nggak tatap muka. Jadi coba bayangkan brand Alfamart. Kalau kita ada butuh sesuatu yang bersinggungan dengan kebutuhan kita sehari-hari, maka kita pergilah ke Alfamart. Kurang lebih begitu ya. Ini theater of mind ya. Lalu kita akan pergi ke Alfamart. Yang pertama kali kita lihat sehingga kita yakin bahwa itu Alfamart adalah kita melihat logo yang terpampang jelas dalam sebuah material komunikasi bernama neon box. Oh, neon boxnya gede banget. Lalu di depannya seperti yang teman-teman lihat di gambar itu di atas pintu masuknya ada sebuah logo yang gede banget. Ada tulisannya Alfamart. Nah, dari kejauhan karena kita sering melihat logo ini di pinggir jalan, maka alam bawah sadar kita memaksa kita untuk berhenti ketika kita membutuhkan produk atau barang-barang yang sifatnya adalah keseharian. Maka lagi di jalan tiba-tiba lihat logo Alfamart, beli air mineral dulu kali ya. Itu adalah proses branding pertama. Ada pesan melalui sebuah logo, sebuah warna yang konsisten di deliver sehingga terekam di alam bawah sadar kita. Jadi kalau kita butuh produk sehari-hari, maka kita akan pergi ke gambar itu. Nah, lalu kita berhentilah di Alfamart. Kita parkirin motornya, lalu kita masuk ke pintu kaca yang ada di depan teman-teman itu. Lalu kita buka kacanya dan terasa AC yang sangat dingin. Sejuk banget. Nah, lagi udah panas-panasan naik motor tiba-tiba masuk ke Alfamart sejuk banget. Bahkan nggak jarang ada orang yang numpang adem aja tuh di Alfamart nggak beli apa-apa, jadi cuma numpang adem aja di dalam. Saya kalau lagi sepedaan sering tuh numpang adem di Alfamart karena sejuk banget. Lalu begitu masuk lewat pintu kaca itu, setelah kita dapat experience AC-nya, lalu kita nengok ke sebelah kanan. Di sebelah kanan sudah ada kasir Alfamart yang selalu bilang salam yang sama. Selamat siang, selamat datang di Alfamart. Lalu di belakang kasir itu ada apa namanya? Ada rak rokok. Di bawah kasir, di meja kasir itu ada coklat, ada permen-permen. Lalu di sebelah kasir, di sebelah kanan kasir itu ada tempat apa namanya pajangan untuk sabun, terus ada ada sapu dan alat-alat rumah tangga lainnya. Kemudian bergeser ke tengah ada snack, bergeser ke sebelah sana masih ada snack. Kemudian di paling pojok itu ada apa namanya kulkas isinya air mineral atau air minum dingin. Di sebelahnya ada air minuman yang nggak dingin. Di sebelah kulkas, di sebelah kirinya itu ada kotak es krim, ada box es krim, dan seterusnya. Nah, coba bayangkan sama teman-teman, penataan Alfamart di mana-mana kurang lebih 80% sama. Masuk pintu, keluar, masuk pintu, terus ada kasir di sebelah kanan, posisi kasirnya itu sama semua. Nah, itu adalah cara sebuah brand membuat sebuah komunikasi agar dia tetap diingat. Coba kalau itu diacak, kita jadi bingung tuh, ini di mana ya? Biasanya saya ngambil tuh di sebelah sini deh. Begitu diacak, kita jadi bingung. Nah, begitu selesai, kita bayar nih, ambil nih produk-produk yang kita mau beli, lalu kita pergi ke kasir. Lalu kasirnya selalu konsisten menanyakan, Pak, ini lagi diskon beli dua dan harganya sekian, mau pulsanya sekalian, dan seterusnya. Nah, setelah selesai dari kasir, kita bayar, lalu kita keluar, dan muncullah tukang parkir goib. Yang mana ketika kita parkir tadi nggak ada, tiba-tiba kita mau balik, si tukang parkir ini nongol. Nah, lalu kita pulang dan selesai. Nah, perjalanan mulai dari kita melihat logonya, kita berhenti, ada parkirannya, ada AC, kemudian ada kasir, rak rokok, dan semua susunan yang kita hafal tadi,
Nah, itulah yang disebut dengan brand. Proses mendeliverinya namanya branding. Kebayang ya teman-teman? Jadi kenapa saya selalu menyarankan teman-teman kalau ngebangun brand itu nggak bisa satu orang. Jadi Anda kalau sebagai single fighter, sebagai brand owner yang masih sendirian, pasti akan terasa capek dan lelah banget ngebangun brand. Loh, pasti. Kenapa? Karena brand itu detail sekali. Memperhatikan perilaku konsumen. Lalu kita menata touch point kita, itu touch point namanya ya, logo, parkiran, neon box, terus ada kasir yang mengucapkan salam, di belakang kasir ada ini, dan seterusnya, seperti yang kita udah gambarkan tadi. Nah, itu adalah touch point, di mana setiap konsumen pasti akan bersinggungan dengan komponen tadi, lalu dia merasakan sebuah pengalaman. Nah, pulang, dia akan membawa pengalaman itu dan membekas di benak dia, lalu dia membuat sebuah stempel. Oh, si toko ini pelayanannya ramah dan cepat. Maka ketika dia butuh produk eh, consumer goods yang pelayanannya cepat dan ramah, maka dia akan pergi ke toko itu. Itu kurang lebih. Jadi bagaimana sebuah brand dan branding itu bekerja bersama-sama membangun sebuah persepsi sehingga mereka bisa mendapatkan kesan yang mendalam setelah berinteraksi dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Sehingga brand biasa disebut dengan bagaimana caranya kita membangun sebuah ikatan emosi. Oke, gambarannya cukup ya. Nanti teman-teman boleh diskusi terkait brandnya masing-masing. Boleh cerita ke saya, lalu bertanya, nanti kita coba diskusikan sama-sama. Nah, lalu kita akan mulai dari hal yang paling mendasar. Teman-teman, bagaimana sebuah brand itu dikonstruksikan. Nah, yang pertama adalah rumus yang pertama ketika teman-teman sedang membangun brand adalah put yourself in your customer shoes. Jadi teman-teman harus punya kacamata atau harus punya empati sebagai seorang konsumen dari produk atau jasa yang teman-teman tawarkan. Nah, kenapa harus punya empati? Karena brand itu customer centric. Brand itu bukan egocentrik. Saya punya kopi yang berkualitas. Iya, kualitas menurut siapa? Berkualitas menurut siapa? Kalau berkualitas menurut saya, belum tentu konsumen suka. Tapi kita mesti bikin standar kualitas sesuai dengan target market yang kita tuju. Sehingga kita bisa menyesuaikan kualitas yang seperti apa yang sebetulnya mereka butuhkan. Karena belum tentu premium, belum tentu murah juga, mungkin bisa artisan, gitu. Jadi semakin teman-teman memberikan empati terhadap si konsumen, semakin teman-teman bisa merasakan sudut pandang konsumen seperti apa terhadap produk atau jasa yang teman-teman tawarkan. Nah, sehingga kita bisa memahami betul sebetulnya pengalaman apa yang diinginkan oleh si konsumen ini terkait produk atau jasa yang kita tawarkan. Sehingga kita bisa bangun atau create persepsinya sesuai dengan apa yang mereka harapkan berdasarkan masalah yang mereka temukan dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, itu kuncian yang pertama. Put yourself in your customer shoes. Oke? Nah, lalu kita akan beranjak ke poin yang kedua. Setelah kita menaruh empati, setelah kita merasakan bagaimana rasanya jadi konsumen kita, maka instrumen yang berikutnya adalah punya misi atau punya value atau punya keresahan kalau bahasa saya, atau punya filosofi. Ini ada beberapa contoh ya. Di sebelah kanan brand-brand besar. Misalkan ada Nike. Apa sih filosofi dari Nike? Saya ingin endorse para pecinta olahraga. Kemudian ada Apple. Apple itu filosofinya adalah think different. Jadi selalu berpikir berbeda, berpikir terbalik gitu. Kalau orang ke kanan, saya ke kiri gitu. Orang lain bikin flip, saya bikin kotak gitu. Nah, itu Apple. Lalu ada Kompas misalkan. Kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok marginal, atau Tempo anti korupsi dan demokrasi gitu, atau IDN Times Millennial Voice gitu ya, atau Bukalapak atau Tokopedia keresahannya adalah pemberdayaan tentang UMKM. Nah, teman-teman harus memiliki keresahan. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat saya resah sehingga keresahan ini teman-teman bisa jawab melalui produk atau jasa yang lagi teman-teman kembangkan. Nah, ini instrumen penting. Karena tanpa keresahan ini, kita akan kesulitan membangun emotional value atau nilai yang berbentuk emosional. Sehingga ini menjadi sulit untuk terdeliver karena kita nggak punya keresahan. Oke? Nah, lalu berikutnya, prinsip mendasarnya adalah everyone is not your customer. Untuk melengkapi instrumen tadi, maka kita harus berpikir setelah empati kita punya instrumen keresahan, maka
Kita harus tahu bahwa everyone is not your customer. Tidak semua orang itu adalah konsumen kita. Kenapa tidak tidak konsumen kita? Nah, ini yang sering salah kaprah dari teman-teman di UMKM. Nah, maka prinsip dasarnya adalah stop dan buang mindset bisnis dengan target konsumenmu adalah semua orang. Itu artinya produk kamu tidak spesial, alias kualitas rata-rata, dan konsumen kamu juga orang rata-rata dengan daya beli yang juga rata-rata. Kalau begini, berarti kita nggak istimewa. Selamat datang di arena perang harga. Nah, yang mau saya kunci di sini adalah tentang target market atau target konsumen. Kenapa ini penting? Karena target market bukan orang yang mengkonsumsi produk atau jasa kita, tapi orang yang mengeluarkan uang untuk bertransaksi atas produk dan jasa yang kita tawarkan. Jadi, nggak mungkin ada target market semua orang. Misalkan, Mas Akbar, saya itu dagang siomay. Siomay itu buat siapa aja, buat bayi juga bisa. Betul, tapi itu user, pengguna, penikmat, pemakai. Nah, kita ngomongin market. Market itu ada nilai transaksional. Maka siapa yang ngeluarin duit buat si siomay itu? Oh, ternyata ibu-ibu. Ya target marketnya ibu-ibu yang sering datang belanja ke toko Anda lalu menukarkan uangnya dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi target market seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang target market saya semua orang, emang bayi bisa pergi ke toko siomay, ke outlet siomay terus keluarin duit buat beli siomay? Kan nggak bisa gitu. Nah, maka itu prinsip bagaimana teman-teman mengenali marketnya. Kenapa? Karena branding akan berbicara paling banyak setelah terjadi proses transaksi. Jadi, kita akan membuat orang yang sudah beli itu beli lagi. Maka kita harus amati pembeli kita siapa, pembeli kita siapa. Karena tugas kita nanti adalah mengkonversi mereka menjadi pelanggan. Nah, ketika teman-teman punya database pelanggan atau database konsumen, coba deh teman-teman mulai dari sekarang clustering. Mana yang pembeli, mana yang pelanggan. Lalu bedakan treatment antara pembeli dan pelanggan. Misalkan pelanggan dimasukkan dalam sebuah komunitas, lalu kita bikin activity, misalkan activity-nya mau rutin atau mau sharing kajian atau mau sharing diskusi di grup Telegram atau WhatsApp atau ada virtual meeting atau ada forum group discussion di outlet kita atau misalkan di sebuah tempat yang memang sudah kita setting biar kita ketemu langsung untuk mendapatkan feedback langsung dari mereka. Nah, itu bisa di-maintain gitu. Atau sekedar berbagi behavior. Misalkan sama-sama suka bola, ya udah kita sharing bola di situ. Atau sama-sama suka nonton drama Korea, ya udah kita sharing drama-drama Korea yang terbaru yang sekarang lagi happening lagi apa tuh. Atau berbagi link episodenya yang ketinggalan bisa di situ. Nah, itu adalah salah satu upaya kita untuk nge-maintain. Atau misalkan ada yang ulang tahun, kita ucapin selamat. Ada produk baru, kita kasih mereka untuk yang pertama kali nyoba dan dikasih free, tapi kita dapat feedbacknya seperti apa. Itu how to maintain pelanggan kita. Nah, pembeli berarti dia butuh edukasi tentang produk kita, tentang siapa kita. Maka treatmentnya akan berbeda. Jangan ketemu konsumen kalau lagi butuhnya doang. Aduh, nggak ada omset nih. Yuk ketokin yuk. Ini ada promo, ada diskon. Mau sampai kapan? Gitu. Karena mereka juga nggak peduli sama kita. Kenapa? Karena kita juga cuma peduli ketika kita ada butuhnya doang. Gitu. Jadi mulai dari sekarang coba pilah yang mana pembeli, yang mana konsumen, lalu bikin, teman-teman pikirkan pakai creative thinkingnya tuh untuk membuat treatment spesial agar kita bisa mengkonversi pembeli menjadi pelanggan. Nah, bagaimana cara menentukan target market? Ini ada segmentasi pasar. Jadi ada geografi, demografi, psikografi, dan behavior. Teman-teman harus menentukan di mana saya mau jualan, gitu. Apakah di online? Nah, kalau di online berarti coverage areanya mau di mana nih? Jangan tiba-tiba teman-teman misalkan mentang-mentang di online. Mas Akbar, oh saya targetnya seluruh Indonesia. Emang punya duit buat masang iklan diketahui oleh seluruh Indonesia? Nggak punya duit. Ya udah fokus aja dulu. Daerah mana? Daerah urban misalkan. Urban tuh seperti Bandung, misalkan ada bisa Semarang gitu. Kalau metropolitan ada Jakarta, Surabaya. Teman-teman bisa memilih coverage area yang memang sekiranya teman-teman mampu untuk involve di situ secara maksimal. Jadi jangan mentang-mentang di online seluruh Indonesia. Tetapin dulu geografinya. Misalkan Jawa Barat, saya mau fokus di Jawa Barat. Tapi Mas Akbar ada yang beli dari luar Jawa Barat. Ya berarti itu bonus geografi. Karena kita nggak fokus ke sana. Kalau demand-nya banyak, ternyata banyak nih dari Medan. Ya udah kita kembangin ke Medan. Gitu.
Jadi teman-teman harus fungsi dari si segmentasi pasar ini untuk membuat kita lebih jelas dan akurat dalam melakukan menentukan strategi pemasaran dan eksekusi strategi pemasaran tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa baca lah ya, nanti mungkin saya share ke bagaimana biar teman-teman juga bisa melihat ini. Jadi regionnya apa, gitu kan, country size, city size, population dan segalanya, sebagainya. Kemudian ada demografik. Demografik ini sudah mulai milah yang lain nih. Ada umur, ada gendernya, ada family size-nya, apakah dia keluarga besar, apakah dia baru menikah, atau anak satu, anak dua, dan seterusnya income-nya berapa. Kalau income sekarang tuh udah kurang relevan ya. Sekarang itu outcome justru. Berapa pengeluaran kamu setiap bulan gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena kita bisa mengukur daya beli di sini. Nah, kenapa income nggak relevan? Karena sekarang ada pay later, ada kartu kredit, dan segala macam, di mana orang bisa besar pasak daripada tiang, gitu ya. Kemudian ada edukasinya, educationnya seperti apa? Apakah dia berpendidikan? Apakah dia tidak kurang berpendidikan? Ataukah memang dia itu suka berorganisasi ataukah dia itu sangat antusias terhadap pendidikan dan seterusnya. Religion kalau perlu bisa dimasukkan segmen-segmen seperti apa namanya baju muslim dan seterusnya itu juga bisa menjadi religion. Religionnya yang seperti apa teman-teman boleh deskripsikan jauh lebih detail. Kemudian nationality kalau teman-teman ekspor kayak saya misalnya itu bisa jadi pertimbangan dalam menentukan demografi. Kemudian ada psikografi, kelas sosialnya seperti apa, gaya hidupnya seperti apa, kepribadian dia kayak gimana ya, gitu. Itu bisa jadi benchmark untuk kita memilah segmen pasar kita seperti apa. Lalu ada behavior, purchase occasion, seberapa sering sih dia beli ke tempat kita. Apa sih yang dia pengen dari produk kita, atau manfaat apa sih yang dia cari dari produk kita. User statusnya tuh kayak gimana, apakah dia pakai buat sendiri, apakah dia beli buat orang lain, atau cuman buat kado. Kemudian kurang seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Respon terhadap produknya seperti apa? Apakah suka nawar? Apakah dia gila diskon? Apakah dia justru senang mengkoleksi? Nah, itu teman-teman bisa lebih detail memperhatikan perilaku konsumen teman-teman berdasarkan pemetaan segmentasi pasar ini. Nah, sehingga dari hasil ini kita bisa menyimpulkan sebenarnya target market kita siapa. Nah, tinggal rangkum tuh sama teman-teman, oh target market saya ini, misalkan. Nah, tapi pada kenyataannya namanya juga target market. Bisa meleset nggak? Ya bisa lah, namanya juga target. Kalau meleset gimana? Ya di-fit-kan kembali, dianalisis kembali gitu. Supaya market fit analyze itu sesuai marketnya fit dengan produk yang kita tawarkan. Jadi ini bukan rumusan baku untuk teman-teman memastikan bahwa saya nggak akan bergeser dari market ini. Enggak. Yang namanya market itu berubah, mau itu perilakunya. Contoh misalkan, market 30 tahun, market laki-laki 30 tahun, 10 tahun yang lalu berbeda dengan perilakunya dengan market laki-laki di zaman sekarang. Market laki-laki 30 tahun di zaman sekarang. Nah, itu yang membuat kenapa kita harus peka terhadap konsumen, maka dan itu juga kenapa di poin pertama kunciannya adalah punya empati terhadap konsumen. Sehingga setiap perubahan perilaku konsumen yang ada di segmentasi pasar ini kita bisa amati perubahannya sehingga kita bisa terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Sehingga produk kita adaptif dengan zaman. Nah, ini kata kuncinya, adaptif. Berlangsungnya sebuah bisnis itu bukan seberapa besar bisnis yang kamu punya, seberapa gede kantornya, seberapa banyak franchise-nya, seberapa gede modalnya, bukan, tapi seberapa adaptif kamu dengan perubahan perilaku konsumen. Tanpa kita mengenal konsumen dengan baik, maka produk kita akan ketinggalan zaman. Contoh, sekarang zamannya udah QRIS. Warung bakso di Tasik ada beberapa yang nggak bisa pakai QRIS, nggak bisa pakai dana, nggak bisa pakai, harus cash pokoknya. Kebayang nggak? Dia setiap hari kehilangan satu konsumen karena ribet, nggak bisa cashless. Sehari satu kali misalkan 1 tahun berapa ratus konsumen yang hilang. Kali 2 tahun, tahun ketiga, tahun keempat mungkin dia udah tutup. Kenapa? Karena tidak mampu beradaptasi dengan zaman. Itu salah satu contoh. Bagaimana pola adaptasi ketika kita mengenal si segmentasi pasar ini. Nah, lalu berikutnya adalah kita harus memahami customer pain point. Sebenarnya apa sih masalah konsumen kita? Sebenarnya apa sih yang menjadi keresahan konsumen kita? Kalau tadi keresahan kita, sekarang keresahan konsumen kita. Apakah dia itu krisis kepercayaan diri? Apakah dia punya apa namanya skeptis terhadap sebuah misalkan apa namanya transportasi umum sehingga Gojek bisa menyelesaikan masalahnya gitu kan melalui apa namanya transportasi online.
Nah, ini adalah salah contoh-contoh apa namanya customer pain point. Apakah dia kelelahan karena sering kerja lembur? Nah, itu juga bisa kita bikin produk misalkan multivitamin untuk para pekerja yang suka lembur. Nah, gitu juga boleh. Gitu ya, guys. Nah, lalu untuk membuat diferensiasi, nah karena kita udah tahu nih customer si pain point-nya, nah lalu kita mesti bikin diferensiasi dari produk yang kita tawarkan. Nah, diferensiasi di teman-teman UMKM itu selalu terfokus kepada fitur produk. Mas Akbar, saya bikin inovasi nih. Diferensiasinya adalah asalnya ayam geprek, sekarang ayam rempah gitu. Ya nggak ada yang salah dengan itu. Tapi teman-teman, diferensiasi itu tidak melulu bersinggungan dengan produk. Nah, apa aja sumber diferensiasi? Yang pertama nih ada karakteristik produk. Nah, kayak tadi ya, karakteristik produk misalkan ayamnya yang satu digoreng, ayam boiler dengan ayam jantan atau dengan ayam betina misalkan. Nah, itu karakteristik produk. Lalu proses produksi, ada yang dibakar, ada yang dikasih tepung, ada yang dikukus gitu. Nah, itu proses produksi. Itu bisa jadi diferensiasi. Nah, ada yang menarik di luar dua komponen tadi, yaitu reputasi pendiri. Kalau misalkan kita jual ayam, lalu kita adalah orang dari sarjana peternakan, misalnya ya, atau orang yang sangat mengerti tentang proses beternak, maka itu bisa memberikan sebuah reputasi. Atau misalkan kita adalah seorang chef, gitu. Atau kita orang yang punya antusias memasak dan kita sering konten gitu. Lalu orang percaya bahwa masakan kita selalu enak. Nah, itu namanya reputasi pendiri. Itu bisa membantu membuat diferensiasi. Produknya biasa aja. Teman-teman bisa lihat deh dalam keseharian kita. Produknya biasa aja. Bahkan punya saya lebih enak. Tapi kok punya dia lebih laku? Ya karena dia lebih terkenal gitu ya. Jadi itulah pentingnya membangun personal branding untuk para pemilik bisnis di skala mikro. Lalu yang berikutnya ya bisa bisa jadi sumber diferensiasi yaitu cerita dan sejarah atau namanya brand storytelling. Produknya biasa aja, karakteristik produknya biasa aja, proses produksinya juga biasa aja, reputasi pendirinya biasa aja. Tapi dia punya storytelling yang bagus. Saya ambil contoh misalnya di Bogor ada sebuah brand namanya Clean Sheet. Nah, dia adalah jasa cleaning service, teman-teman. Nah, apa sih istimewanya jasa cleaning service? Ya nggak ada yang terlalu istimewa gitu. Nggak ada yang terlalu istimewa, tapi apa yang istimewa dari dia? Yang istimewa adalah si clean sheet ini memberikan kontribusi terhadap anak-anak tidak mampu untuk bisa mendapatkan beasiswa bidik misi dan mendapatkan penghasilan selama dia bekerja bersama si clean sheet. Lalu setelah dia lulus S1, si clean sheet memberikan beasiswa untuk S2 gitu. Nah, itu storytellingnya kan bagus banget. Secara produk, apa sih istimewanya cleaning service gitu. Bahkan kita juga butuh nggak butuh. Tapi begitu kita memberikan diferensiasi dari sisi value narasinya, maka kita akan, saya ingin berkontribusi nih terhadap anak-anak pintar tapi kurang mampu untuk bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Maka kita jadi konsumennya mereka. Lalu sumber diferensiasi lainnya ada kecakapan manajemen. Yang lain tidak di manage dengan baik, kita punya kecakapan manajemen yang bagus. Salah satunya adalah dengan menggunakan maju, di mana pencatatannya lebih rapih, analisisnya juga lebih akurat ketika menentukan sebuah strategi. Teman-teman bisa melakukan sebuah strategi tidak lagi berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan data dan fakta yang terjadi selama proses transaksi, selama kita berinteraksi dengan si konsumen. Itu kecakapan manajemen, ya. Salah satunya dengan adanya maju ini, itu salah satu bukti bahwa teman-teman memiliki diferensiasi dari kecakapan manajemen. Apa outputnya? Pelayanannya jadi cepat, proses transaksi jadi cepat. Kita nggak pernah ke apa namanya salah kirim, atau kita nggak pernah salah informasi bahwa oh, produknya ternyata stoknya udah habis karena manajemen stoknya bagus. Nah, itu bisa menjadikan pembeda gitu. Lalu pangsa pasar. Kalau orang misalkan mainan baju tidur untuk perempuan, saya milih baju tidur untuk anak perempuan. Nah, itu juga pangsa pasar bisa berbeda. Saluran distribusi, orang lain jualan di online, ya saya jualan di pasar. Gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu diferensiasi. Organisasi atau perusahaan orang lain misalkan masih UMKM, saya udah PT. Itu juga bisa jadi sumber diferensiasi. Nah, jadi setelah hari ini mungkin teman-teman bisa punya referensi bahwa sumber diferensiasi itu nggak di produk doang gitu, tapi bisa teman-teman kembangkan ke hal-hal lain yang memang bisa menunjang proses apa namanya membangun persepsi dari brand yang teman-teman sedang bangun. Nah, lalu identitas yang penting di skala UKM. Nah, kita lompat nih sekarang. Bagaimana sebuah identitas itu penting? Karena tadi kita sudah rumuskan. Nah, sekarang kita ngomongin identitas. Kenapa identitas itu penting di skala UKM? Apa saja komponen identitas yang dirasa penting di skala UKM? Yang pertama adalah nama.
Nama ini kadang-kadang sering dianggap sepele oleh teman-teman di skala UKM. Di skala UKM, nama itu kalau nggak nama dia sama nama suaminya, nama gabungan ketiga anaknya, atau nama ya silsilah keluarganya, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi lu mau bikin brand atau mau pancak kaki keluarga di Distrik Capil gitu. Jadi tolonglah bikin nama brand yang lebih kreatif, yang relevan dengan value yang teman-teman punya, relevan dengan produk, dan relevan dengan market. Setelah itu daftarkan hakinya. Karena di kita bukan yang pertama kali bikin, tapi yang pertama kali daftar itulah yang mendapatkan hak atas kekayaan intelektualnya. Gitu. Nah, kelemahannya ketika teman-teman tidak memikirkan nama ini dengan baik, maka ketika daftar haki namanya jadi susah didaftarin karena udah banyak yang pakai. Nama saya adalah Akbar. Begitu saya register ke haki, ada berapa orang yang bikin brand dengan nama Akbar di situ, atau namanya Julius misalnya, atau namanya Santi misalnya. Karena ada banyak orang yang mendaftarkan di situ menjadi sebuah brand gitu. Nah, sehingga kita kesulitan. Nah, yang kedua kelemahannya menjadi tidak dekat dengan si konsumen. Ada orang jualan tortilla, sebuah keripik tuh, gaya-gaya luar negeri. Namanya Elzata lah, gue pikir kerudung gitu. Jadi tolong bikin nama jangan terlalu filosofis dan out of value dari market atau produk yang sedang teman-teman tawarkan. Jualan sendal jepit mereknya Sultan lah, sendal jepit dipakai ke mana kok mereknya Sultan gitu. Jadi persepsi itu mematahkan si nama tersebut, sehingga nama itu jadi sulit untuk nempel di benak si konsumen gitu ya, terkait nama. Nah, lalu setelah nama kita teruskan nih guys, setelah nama kita bikin logo. Teman-teman, saya sarankan bikin logo di profesional, nggak akan sampai jual sawah sumpah dah. Nah, kenapa harus di profesional? Karena kita akan daftarkan ini ke Haki. Kebayang nggak kalau nama dan logonya itu sudah teman-teman pakai, terus apa namanya, eh, begitu teman-teman belajar makin banyak ternyata nggak relevan, ngerubah lagi tuh, ngerubah lagi logonya, ngerubah lagi namanya, PR banget. Apalagi kalau teman-teman udah pakai logo itu, udah pakai nama itu, tapi belum daftarin haki. Begitu daftar haki, udah ada yang pakai. Ente harus ganti tuh nama dan logonya, karena itu jadi masalah di somasi ntar. Gitu. Nah, ini adalah macam-macam logo, karakteristik dari logo. Saran saya, teman-teman fokus di word marks. Ini yang kayak Disney, FedEx, Coca-Cola. Kenapa? Karena di skala UKM, nggak usah pakai logogram ya kayak pictorial gitu, atau teman-teman fokus di letter marks gitu, nggak usah pakai mascot combination emblem, itu terlalu repot. Kenapa? Karena sumber daya kita di sisi marketingnya masih terbatas. Kalau nama doang nih, teman-teman bikin bikin goodie bag, teman-teman bikin kemasan, teman-teman bikin seragam, itu namanya terpampang jelas. Jadi ketika orang ngelihat material komunikasi branding dari teman-teman langsung on point. Oh, namanya Disney, oh namanya Alfamart, oh namanya Coca-Cola. Nggak ngelihat pictorial nih ada logo Apple gitu, itu brand apa ya, atau logo Twitter gitu, itu brand apa ya. Kecuali teman-teman sudah 15 tahun, 20 tahun, atau berapa puluh tahun gitu, nah, udah melekat, teman-teman boleh. Tapi di tahap awal, saran saya fokus di word mark saja. Gitu ya guys. Lalu berikutnya adalah color. Warna itu menjadi penting karena kalau misalnya kita lihat rumah makan atau kuliner kebanyakan warnanya merah. Kenapa merah? Karena menggugah selera. Orang-orang yang memang lebih peduli terhadap lingkungan gitu, pakai warnanya hijau karena dia lebih cenderung membumi, lebih cenderung sehat dan seterusnya. Nah, jadi bikin keputusan membuat sebuah identitas warna bukan karena saya suka warna ungu lalu saya kasih warna ungu di brand saya, tapi perhatikan persepsi apa yang mau dibangun yang sesuai sama persepsi yang nanti akan kita bentuk di si konsumen kita, gitu ya. Itu pentingnya warna. Lalu ini ada intermezzo nih untuk teman-teman yang memang ada di industri kuliner kemasan. Karena kuliner kemasan identitasnya cukup rigid. Rigid itu ada standar BPOM. Nah, ini adalah cara peletakan informasi dan juga desain yang sesuai dengan BPOM, standar BPOM. Merek produk ada di mana? Merek produk jangan lebih besar daripada nama kategori produk. Misalkan nama produknya Akbar. Sorry, nama brandnya Akbar, nama produknya kacang rebus misalkan. Nah, UKM biasanya akbarnya gede, kacang rebusnya kecil. Kebalik guys, akbarnya kecil 30% di atas, lalu kacang rebusnya besar. Loh kenapa Mas Akbar, kan saya lagi promosi brand ya? Betul, tapi karena Anda kurang terkenal, ketika orang melihat kemasan Anda, yang orang lihat, yang membuat orang tertarik adalah kacang rebusnya, bukan akbarnya. Begitu orang lagi di Alfamart misalkan ngelihat etalasenya begitu, ada kacang rebus nih, ambil deh.
Itu dia lihat kacang rebusnya dulu. Nah, begitu dia konsumsi, kacang rebusnya enak. Ini brandnya apa ya? Oh, brandnya si Akbar. Gitu. Nah, itu experience di tahap mikro ya, teman-teman. Kecuali teman-teman udah puluhan tahun kayak Pringles atau Taro, ya boleh-boleh aja. Silahkan bebas. Karena persepsi Taro itu ya, itu sudah seperti itu di benak si konsumen. Nah, lalu identitas yang berikutnya adalah karakteristik produk. Teman-teman bisa mendevelop produk yang lebih berkarakter. Nah, nanti saya coba detailkan di beberapa hal, terutama di sisi brand komunikasi. Nah, tapi karakteristik produk ini menjadi penting. Buatlah, apalagi di dalam kuliner, buatlah ciri khas yang memang kopinya tuh wangi jeruk misalkan. Atau apa namanya, ada rasa tertentu yang memang cuma teman-teman yang tahu dengan menambahkan ingredients tertentu. Tapi itu adalah karakteristik yang memang harus bisa jauh lebih khas. Atau di fashion misalkan, bikin pattern yang khas. Ini punya teman saya namanya Miraho, brandnya namanya Miwa Pattern. Jadi tagline-nya adalah happiness with pattern. Jadi pattern ini membawa kebahagiaan, makanya warnanya colorful, marketnya Chinese A+, gitu. Nah, dengan membuat karakteristik produk yang bagus, maka dengan melihat produk teman-teman dari jauh aja, dia udah tahu kalau itu adalah bajunya si Mira, gitu ya. Jadi teman-teman silakan develop produknya yang lebih berkarakter. Nah, lalu ada yang penting lagi dari sisi identitas, yaitu bagaimana kita membangun service excellence atau pelayanan prima. Produknya bagus, manajemennya oke, tapi pelayanannya cuek atau cemberut gitu kan, males banget gitu. Nah, bagaimana pelayanan prima ini kita bisa adjust atau kita bisa sesuaikan dengan karakter yang kita bikin sesuai dengan kepribadian dari brand kita. Kalau brand kita anak muda banget, ya pelayanannya yang anak muda juga gitu. Nggak usah ya, baik Pak, terima kasih, siap, baik. Kita bukan orang government atau orang militer. Ya bilang aja, halo Besti, apa kabar gitu. Itu juga sah-sah aja selama dalam konteks service excellence, yaitu pelayanan yang prima, yang bisa membuat kenyamanan atau hospitality itu terhadap si konsumen yang kita tawarkan. Jadi itu pentingnya pelayanan. Pelayanan itu bagian dari branding. Bahkan pelayanan itu nggak ada biayanya. Kita cuma butuh ketelitian dan kesabaran untuk memberikan pelayanan prima, gitu ya. Jadi ini bisa jadi concern teman-teman dalam membangun identitas yang kuat sebagai sebuah brand di skala mikro. Nah, kemudian setelah itu, setelah identitas, kita pindah ke brand komunikasi. Bagaimana sebuah brand berkomunikasi dengan konsumennya? Nah, brand berkomunikasi melalui five sensory experience atau melalui lima panca indera. Yang pertama ada penglihatan, kemudian ada indera peraba, kemudian ada indera pendengar, ada indera perasa, dan ada indera penciuman. Ada indera herlambang, ada nggak di sini indera herlambang atau indera gunawan? Nah, nggak ada ya. Oke. Nah, indera penglihatan salah satunya adalah melalui logo tadi. Logo, kemasan, warna itu adalah salah satu cara sebuah brand berkomunikasi melalui indera penglihatan. Kemudian ada indera peraba. Kalau misalnya kata tadi fashionnya si Mira itu bahannya lembut. Jadi kalau diraba doang, ibu-ibu tuh biasanya peka banget tuh. Wah, ini mah KW nih, ini palsu nih gitu. Nah, kenapa? Karena material yang dibikin itu konsisten gitu. Itu indera peraba. Contoh ya, indera pendengar. Kita sering dengar jingle sebuah brand dari Sabang sampai Merauke, Indomie, atau teronet, teronet. Nah itu es krim walls. Tapi Mas Akbar saya nggak bisa musik, saya buta nada. Lu kalah sama tukang tahu bulat tuh. Tahu bulat 500-an digoreng dadakan. Menurut gue suaranya nggak bagus-bagus banget. Tapi dia mau kok memberikan sebuah komunikasi terhadap si konsumennya dan membuat sebuah ciri khas tertentu. Tukang bakso sama tukang batagor nggak mau ketukar. Tukang bakso mukulin apa mangkuk ting ting ting, tukang batagor mukulin apa namanya kayu gitu, tok tok tok. Tukang nasi goreng mukulin katelnya tok tok tok. Itu cara sebuah brand berkomunikasi sehingga kita mendengar suara itu kita udah tahu kalau itu tukang bakso. Tukang putu lebih khas lagi. Jadi kalau kalian pameran, kenapa kalian diem aja dan sepi outletnya atau boothnya kayak kuburan? Siapa yang mau datang ke kalian? Bikin dong keramaian, salah satunya dengan indera pendengaran. Itu maksud saya. Lalu indera perasa, taste. Udah jelas ini buat industri kuliner ya. Cita rasanya harus khas. Kalau fashion nggak usah, nanti nggak ada yang jilatin apa namanya, jilatin kain ya. Tapi untuk kuliner ini menjadi hukum wajib. Enak bukan berarti pembeda. Enak tuh kewajiban untuk Anda bisa ada di industri food and beverage. Jadi jangan pernah jadikan enak tuh pembeda. Tapi bikinlah cita rasa yang khas sesuai dengan apa yang menjadi persepsi yang ingin kita bangun di mata market. Balik lagi, marketnya siapa?
Lalu indera penciuman sama. Kalau misalkan kita beli baju dari toko tuh wangi tokonya tuh khas banget kan, bajunya tuh punya wangi tertentu. Nah itu sengaja sebetulnya dibikin wanginya seperti itu supaya itu jadi sebuah ciri khas. Atau misalkan kalau di kuliner, teman-teman pernah ke Roti O. Roti O itu ciri khasnya, wanginya tuh khas banget. Mau di stasiun, mau di bandara, mau di sekitar kita, wanginya khas banget. Jadi dari kejauhan kita mencium wangi itu, kita udah tahu bahwa ini ada Roti O di sini, ayo kita makan dulu. Nah, itu cara sebuah brand berkomunikasi sehingga membantu konsumen untuk mengingat kita dan mengembalikan ingatannya sehingga mempercepat keputusan membeli. Oke. Ini adalah material untuk teman-teman translate dari five sensory experience tadi menjadi beberapa komponen material komunikasi, mulai dari foto, video, audio, desain, copywriting, verbal, dan seterusnya seperti yang sudah saya contohkan tadi. Nah, ini ada beberapa touch point yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman berkomunikasi selain dari outlet yang sudah saya contohkan tadi melalui Alfamart tadi. Alfamart adalah touch point di sisi outlet. Teman-teman di pameran juga sama. Outletnya mau seperti apa, musik yang mau didengerin seperti apa, wangi khas yang mau dipamerin yang mau dikasih di situ seperti apa. Ya tinggal masukin aja tuh five sensory experience ke material touch point ini. Ada seragam, ada musik, ada pelayanan, ada brosur, ada campaign, ada tulisan, dan seterusnya. Nah, ini adalah touch point komunikasi supaya brand kita lebih sering berkomunikasi dengan audiensnya. Kalau mau laku, sering-seringlah berkomunikasi. Kalau nggak laku, berarti kita kurang komunikasi. Kenapa? Karena semakin kita kurang komunikasi, semakin orang nggak kenal siapa kita. Tiba-tiba jualan, orang mana percaya sama kita. Karena nilai dasar dari sebuah transaksi adalah munculnya dari kepercayaan. Kalau kita nggak dipercaya, karena kita nggak pernah sering bermain, nggak pernah mengunjungi, ya mana orang mau bertransaksi dengan kita. Itu prinsip dasar. Nah, lalu ini adalah contoh sebuah brand berkomunikasi. Sebuah brand bernama Yakult, dia punya tagline, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Lalu dia punya slogan, saya minum dua. Nah ini bagaimana alam bawah sadar itu disentuh gitu ya, benak konsumen disentuh melalui proses komunikasi sebuah brand. Oke, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Saya minum dua. Jadi alam bawah sadar kita sebagai manusia menangkap pesan ini. Pesannya adalah, kalau kamu mau usus kamu sehat, kamu harus minum Yakult tiap hari. Dan sehari kamu harus minum dua, oke? Nah, coba di sebelah kanan teman-teman lihat tuh. Kemasannya itu isi berapa? Isi lima. Maka hari pertama habis dua, hari kedua habis dua, hari ketiga sisa satu. Dia pergi tuh ke Alfamart, beli satu pack Yakult lagi, buat 3 hari ke depan. Lalu dia minum satu, dan seterusnya. Sehingga branding membuat satu orang yang harusnya beli sekali, dia beli berkali-kali. Gitu caranya. Ketika pesannya jelas, tepat, dan karakteristik produknya kita juga kenal dengan baik, maka kita bisa melipat gandakan transaksi dari satu orang. Jadi marketing itu ada vertikal dan horizontal. Nah, vertikal itu adalah marketing dan selling ke pinggir. Nyari pembeli, nyari pembeli, nyari pembeli. Branding itu ke atas. Bikin gimana cara yang beli, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Salah satunya dengan contoh yang dari si Yakult ini. Nah, di dalam proses pemasaran, baik itu marketing, branding, dan selling, ada satu pesan terakhir dari saya namanya 10% rules. 10% rules adalah kalau kita dalam konteks pemasaran, metode pemasaran, ada AIDA namanya, Awareness, Interest, Desire, and Action. Berapa banyak orang yang aware atau berapa banyak orang yang tahu? Misalkan ada 10.000 orang yang tahu. Dari 10.000 orang yang tahu, berapa banyak yang tertarik? Maka ini jadi leads. Dari 10.000 ada 1.000 orang yang tertarik. Tertarik doang nih, belum ngapa-ngapain. Lalu ada yang berminat, tanya-tanya. Nih dari 1.000 ada 100 yang tanya-tanya. Itu namanya demand, permintaan. Lalu ada 10 transaksi penjualan. Nah, itu 10% rules biasanya seperti itu kurang lebih. Jadi kalau kita ingin punya 10 transaksi setiap hari, maka kita harus menjangkau 10.000 orang yang tahu tentang keberadaan kita. Bisa lewat poster, bisa lewat brosur, bisa lewat iklan di media sosial, atau bisa bisa pakai website, atau bisa pakai Google Review, atau apapun. Itu alatnya banyak banget. Nah, sehingga semakin banyak melakukan awareness, maka semakin banyak peluang kita untuk interest, desire, and action. Jadi kalau ada orang tanya-tanya, itu berarti konversi dari awareness to interest to desire. Nah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringnya di kita, kalau udah masang iklan, pengennya besok laku. Ngimpi. Kebutuhan orang tuh nggak bisa kita kontrol, namanya external environment. Maka ketika kita pasang iklan, kita harus sadar bahwa mungkin dia akan datang ke kita setahun kemudian. Tapi begitu kita pasang iklannya cuma 6 bulan, tahun depan dia butuh, kita nggak ada,
maka kita dilupakan. Jadi pasang iklan ya tiap hari, berkomunikasi ya tiap hari. Supaya apa? Supaya ketika ada butuh orang itu, dia tahu bahwa kita selalu ada untuk dia. Kalau lebih begitu, itu apa namanya nilai dari sebuah pemasaran, gitu ya. Nah, terakhir saya rangkum dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Aspek penting dalam branding. Yang pertama, brand adalah efek pembeda dalam benak konsumen sebagai respon dari kegiatan pemasaran. Itu yang pertama ya. Jadi, saya ulangi, efek pembeda dalam benak konsumen sebagai respon dari kegiatan pemasaran. Ingat, respon dari kegiatan pemasaran. Jadi, teman-teman perhatikan siapa yang beli, bawa mobil atau bawa motor, dia datang sama temannya atau suka sendirian, dia datang bergerombol atau suka menyendiri, dia beli untuk sendiri atau beli buat orang lain. Itu penting itu. Nah, lalu brand yang kuat membutuhkan manajemen yang baik. Di balik sebuah brand yang hebat selalu ada manajemen yang kuat. Jadi mulai dari sekarang sadarlah bahwa kesuksesan sebuah bisnis itu bergantung pada micromanagement. Semakin teman-teman detail memanage bisnis teman-teman, semakin akurat data-data yang teman-teman miliki, terutama bisa dengan maju ini ya. Teman-teman bisa mendapatkan data transaksi, data inventory, data traffic, itu bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang akurat. Tidak lagi berdasarkan asumsi, kayaknya gini deh, kayaknya gitu deh. Jadi di balik sebuah brand yang hebat selalu ada manajemen yang kuat. Lalu kualitas adalah kunci memasuki pasar. Quality is the key to enter the market. Jadi tanpa produk yang berkualitas kita akan susah payah memasarkannya. Kenapa? Ya karena produknya jelek. Berapa banyak pemasaran yang akan biaya pemasaran yang akan dikeluarkan. Istilah saya suka gini, yang ganteng akan kalah sama yang sering datang. Benar, dia sering datang, tapi berapa biaya untuk dia sering datang ke si perempuan itu? Begitu si yang ganteng ini datang karena dia unik dan berbeda, maka luluh sudah tuh orang yang suka sering datang sama si perempuan itu langsung pokoknya membelok tuh sama si laki-laki ganteng tadi. Nah, maka quality is the key to enter the market. Pastikan kualitasnya fit and proper bukan menurut Anda, tapi menurut kebutuhan konsumen. Yang berikutnya, jadilah yang pertama dalam kategori produk. Ayam penyet, ayam geprek, ayam rempah, baju anak. Kalau udah sesak di situ keluar baju tidur anak. Baju tidur anak laki-laki, baju tidur anak laki-laki karakter Mobile Legend. Kaos oblong untuk mahasiswa, kaos oblong untuk mahasiswa pecinta konser musik indie. Nah, itu keluarlah dan jadi kategori produk yang pertama. Lalu yang berikutnya, brand harus relevan dengan kebutuhan konsumen. Brand bukan imajinasi atau kata-kata mutiara yang keluar dari kita untuk mempercantik produk atau jasa kita atau perusahaan kita, bukan. Tapi brand harus sedemikian relevan dengan kebutuhan konsumen kita. Kayak Yakult tuh, sehatkan ususmu minum Yakult tiap hari. Nggak ada bagus-bagusnya secara rima atau secara estetika atau nggak puitis, nggak terlalu filosofis gitu. Tapi on point karena tugas dari sebuah tagline adalah memperkuat positioning. Jadi brand harus relevan dengan kebutuhan konsumen. Yang berikutnya, brand adalah janji. Buatlah satu janji yang ingin kalian tepati secara konsisten dan terus-menerus kepada konsumen. Kalau Anda berjanji cepat, cepat aja. Nggak usah ngomongin yang lain. Cepat dalam pelayanannya, cepat dalam pengirimannya, cepat dalam merespon customer yang komplain, cepat dalam segala hal. Maka Anda dikenal sebagai brand yang cepat. Brand stand for one thing, not a lot of things. Brand berdiri untuk satu hal saja, tidak pernah untuk banyak hal. Volvo hanya menjanjikan rasa aman. Harley Davidson hanya menjanjikan kebebasan, maka motornya gede, knalpotnya kencang. Ya karena dia menjanjikan kebebasan berkendara. Brand adalah segala sesuatu yang ada di dalam entitas atau perusahaan. Semua yang ada di dalam perusahaan kita itu namanya brand. Mau kamar mandi itu juga brand. Kamar mandinya kotor, ownernya keren banget mentereng, mobilnya Mercy, kamar mandinya kotor. Brand Anda rusak, rusak reputasinya seketika. Tempatnya enak, makanannya enak, di depan tukang parkirnya rese, brand Anda rusak seketika. Gitu ya. Lalu berikutnya, branding adalah suatu proses panjang dan membutuhkan visi. Makanya kenapa di tahap awal kita ngomongin visi. Karena dengan visi kita tahu bahwa tujuan kita adalah jangka panjang. Dan kita tahu bahwa branding adalah sebuah proses jangka panjang. Branding itu nggak bisa instan. Ngebangun brand itu melelahkan. Jadi silahkan untuk mulai bermitra. Jangan ngebangun brand sendirian karena pasti capek. Yang terakhir, fokus, konsisten, dan teguh hati. Karena perjalanan panjang, teman-teman butuh fokus yang baik, kemudian butuh konsistensi dan juga keteguhan hati. Membangun brand itu bukan seperti lari cepat 100 meter, tapi seperti lari maraton, entah 10.000, entah berapa puluh ribu kilometer. So, speed is good, but endurance is everything. Cepat bagus,
Tapi daya tahan adalah segalanya. Karena bisnis bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, bukan siapa yang paling cepat franchise, tapi siapa yang paling lama bisnisnya bertahan. So, mulai dari sekarang, stop berpikir instan, karena semua ada prosesnya. Enjoy your proses, dan nikmati semua prosesnya, karena itu yang akan membawa kita menjadi karakter yang lebih kuat, dan individu yang lebih bermartabat. Terima kasih, Akbar Bojoin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Aku tuh selalu ini ya, merhatiin gitu Mas Akbar. Selalu aku tuh ilmunya tuh benar-benar berharga banget. Alhamdulillah. Lagi-lagi kita udah sering ketemu gitu. Mas Akbar ini sering bekerja sama dengan Maju gitu ya. Jadi tentunya aku sering berkomunikasi dengan Mas Akbar gitu. Aku juga jadi dapat ilmu gitu. Jadi bukan Alhamdulillah. cuma teman-teman yang hadir di sini aja, tapi semuanya. Karena ilmu bisa dapat dari mana aja ya. Betul ya Mas Akbar ya. Luar biasa. Oke, kalau gitu, karena sesi 1 jam yang sudah selesai, kita masuk ke sesi Q&A aja, teman-teman, gitu, biar nanti tidak berlarut-larut lagi waktunya. Aku langsung bacakan aja ya, Mas Akbar ya. Oke, Ini siap. udah Boleh ada, banget. udah ada 6 pertanyaan, semoga terjawab semua. Oke, yang pertama dari Kak Kirana. Kang, Ya. gimana sih caranya bikin branding yang ngena banget di hati customer, padahal modal promosinya pas-pasan? Oke, silakan Kak, Mas Akbar. Jadi Kang juga deh ikutan. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya berani debat sama siapapun. Branding itu bisa nggak ada biayanya, guys. Contoh branding paling gampang dari teman-teman adalah pelayanan. Kalau tadi teman-teman mau menjanjikan pelayanan cepat, ya udah konsisten aja pelayanannya cepat, mulai dari ngirim, ngepack, memberikan informasi stok, sampai ngirim, sampai ada komplain. Ya udah fokusnya di situ. Pelayanan cepat. Itu kan nggak ngeluarin biaya. Materinya pas-pasan. Sehingga teman-teman di tahap awal bisa fokus untuk merespon pembeli. Supaya mereka begitu membeli, first impression-nya itu tidak tergantikan. First impression itu nggak bisa diganti, guys. Jadi misalkan first impression-nya cepat gitu. Ya udah, pastikan semua komponen di mana si konsumen itu bersinggungan dengan kita, itu semua serba cepat. Contoh misalkan kita bikin customer experience, saya sederhana nih. Pertama kali dia melihat produk kita itu ada di story WhatsApp. Kita ngomong yang simple aja deh, nggak usah sosial media ya guys, karena itu mungkin berbayar atau postingnya capek gitu. Teman-teman bisa mulai posting dari apa namanya WhatsApp, status WhatsApp. Asalkan di situ banyak temannya ya. Kalau misalkan WhatsApp cuma isinya cuma 6 ekor ya ngapain juga ya kita promosi di situ. Tapi misalkan teman-teman sering ketemu orang terus ngumpulin nomor WhatsApp-nya. Nah, kita mulai promosi di situ. Begitu ada orang yang merespon, kita langsung gercep. Ya Bu, gimana ada yang bisa dibantu? Iya Mbak, ini pesan ini udah cepat 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 cepat. Akhirnya oke. Oh iya udah Mbak, kita pesan 3. Baik Bu, saya kirim sebentar lagi ya. Lalu kirim. Nah gitu. Nah teman-teman fokus di situ aja, dia happy tuh. Ah pesannya masih Mbak itu aja. Ayam gorengnya pelayanannya cepat. Ayam gorengnya mungkin biasa aja dibanding KFC atau McDonald's atau Hisana atau Lazada mungkin udah kalah jauh, kalah cepat, kalah enak. Tapi karena kita menjual kecepatan, maka orang membeli lagi ke kita karena kita cepat, gitu. Nah, sehingga ini membantu proses branding tadi. Nah, brandnya cepat, maka brandingnya adalah pelayanan cepat. Kan sederhana tuh. Maka lakukan itu terus-menerus every single day. Sehingga kamu dikenal sebagai penjual ayam yang gercep. Nah, bikin nama tuh ayam gercep selesai. Oke, itu dia benar ya. Jadi nggak perlu budget banyak-banyak gitu. Mungkin bisa dimulai dari service dulu ya Kak Kirana Ya, ya. Gitu betul. silakan diterapkan. Itu hal yang mudah dan basic. Semoga apa namanya bisa dilakukan dengan baik gitu ya. Oke, aku masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Kak Rizka. Makasih penjelasannya, Mas Akbar. Mau bertanya, kalau usaha kita masih kecil dan belum punya logo atau identitas yang kuat, mending mulai dari mana dulu ya, biar brandingnya tetap kelihatan profesional. Oke, silakan. Pertanyaannya bagus nih. Misalkan kita baru memulai 6 bulan lah ya. Kan kita belum, Mas Akbar belum kepikiran ini logo, boro-boro logo, ini jualan aja masih ngos-ngosan gitu. Gak apa-apa. Ketika teman-teman belum bisa membangun identitas visual yang apa namanya, yang proper, nggak apa-apa, pending aja dulu. Namanya masih kayak Mas Akbar tadi tuh gabungan antara nama dua anak saya atau nama saya sama suami saya karena saya cinta banget nih sama suami saya gitu. Gak apa-apa, kita berangkat dari situ. Kan semua berproses ya. Logo Apple pertama kali juga nggak bagus, jelek banget sumpah deh. Teman-teman lihat sejarahnya Apple, biar logonya jelek banget gitu. Nah, tapi kita berproses.
Maka balik lagi tadi, sebetulnya apa nilai istimewa yang ingin kita berikan ke si konsumen? Nah, teman-teman harus sadar itu dulu. Contoh misalkan ibunya jualan baju lah gitu misalkan. Nah, bajunya adalah baju tidur untuk anak gitu, misalnya piyama-piyama gitu. Nah, maka teman-teman harus mampu mengenal eh, apa namanya kebiasaan si anak yang susah tidur. Jadi datang ke si ibunya, nggak cuma nawarin baju, tapi ngajak ngobrol. Bu, anak ibu suka susah tidur nggak sih? Gitu. Nah, kan bisa cerita-cerita tuh ibu-ibu kan biasa pinter ya membuka pembicaraan. Sambil misalkan sambil pengajian, atau misalkan sambil reunian, atau sambil arisan gitu. Bu, anak-anaknya suka susah tidur nggak sih? Iya nih, anak saya suka susah tidur nih, ini, nih. Itu biasanya ya salah satu indikatornya, salah satu di ibunya bukan satu-satunya. Itu karena bahan bajunya itu nggak nyaman, itu biasanya bikin gatel, terus anaknya juga merasa gerah. Anak kan nggak bisa ngomong ini kalau bajunya nggak enak gitu. Nah, maka kita sebagai orang tua harus aware. Nah, kebetulan nih, Bu, nih saya punya baju nih yang bahannya tuh lembut dan segala macam. Dan bisa masuk ke situ. Tapi sadar akan nilai utama yang mau kita jual itu penting di tahap awal. Nah, sehingga kita tahu persepsi apa yang ingin kita bangun di si konsumen sehingga pesan yang kita kirimkan jadi lebih relevan. Soal nama nanti kita bisa rubah, soal logo nanti kita bisa rubah. Itu kita bisa lakukan bertahap. Nggak semua proses branding bisa harus kita lakukan dalam satu waktu bersamaan. Karena ya keterbatasan juga. Apalagi kita masih sendirian nih, ngerjainnya sendirian. Nggak apa-apa, bertahap dulu. Tapi kata kunci yang paling menyenangkan yang bisa dilakukan oleh UKM adalah dua hal tadi. Yang pertama adalah tahu nilai jualnya. Yang kedua, bikin atau kasih pelayanan prima yang tidak cuma prima, tapi berkarakter. Di mana karakter ini bisa didapat dari pengetahuan kita terhadap target market yang jelas dan nilai utama yang tadi kita tawarkan. Itu sih saran dari saya. Oke, semoga terjawab ya, Kariska ya. Jadi nggak apa-apa banget, perlahan, gak usah langsung semuanya gitu, betul kata Mas Akbar. Coba dicoba dulu satu persatu gitu ya, sambil nanti ke build. Oke deh, ini ada pertanyaan berikutnya dari Kak Rahmat nih. Izin bertanya, apakah kesalahan umum yang sering dilakukan UMKM saat membangun brand? Oke, Oh, silakan. kesalahan umum. Kesalahan paling umum. Kesalahan paling umum yang sering dilakukan UKM dalam membangun brand adalah berpikir UKM dan berpikir instan. Berpikir UKM itu gimana ya? Kamu merasa, Mas Akbar kan saya UKM KM. Lah, yang UMKM itu bisnisnya. Ya, you punya mindset dengan UMKM. Berpikir ke depan 5 tahun lagi, 15 tahun lagi perusahaan saya mau seperti apa ya? Nah, itu pola pikir yang menunjukkan bahwa Anda bukan UMKM. Anda punya mimpi yang besar. Mas Akbar mimpi doang jadi masalah. Iya, semua berawal dari mimpi. Kalau mimpi lu cetek, semua orang bisa ke situ. Ngerti nggak? Misalkan saya di Tasikmalaya, terus saya mimpi pengen ke Garut. Berapa banyak orang yang bisa ke Garut? Ya banyak banget. Orang Tasik bisa ke Garut. Tapi kalau saya punya impian, saya pengen ke Mekah misalkan. Kan gak banyak orang yang bisa ke Mekah. Orang kayaknya belum tentu. Nah, semakin jauh impian Anda, semakin Anda akan dibawa dengan paksa untuk scale up. Untuk naik kelas secara mindset. Bisnisnya boleh kecil, karena semua bisnis yang besar itu dimulai dari kecil. Gitu. Saya tidak mempermasalahkan Anda penganut franchise atau penganut satu outlet yang satu doang tapi atau apa tapi lama gitu. Sama aja karena masing-masing punya dua tujuan yang berbeda. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan bisnis kita dengan bisnis orang lain. Nah, itu apa namanya? Poin yang pertama, kesalahan umum pertama gitu. Jadi berpikir UMKM gitu. Yang UMKM ya usahanya. Anda jangan berpikir sebagai seorang UMKM karena Anda adalah seorang pengusaha yang bisnisnya masih kecil, itu aja. Nah, yang kedua adalah berpikir instan. Kayak tadi tuh, Mas Akbar ini logo belum ini, ya udah ntar aja sih satu-satu gitu. Ya, kenapa? Karena saya sudah sampaikan tadi bahwa membangun brand itu butuh perjalanan yang panjang, nafas yang panjang. Jadi siapkan diri kita untuk punya endurance atau daya tahan yang kuat, daya juang yang kuat, sehingga kita bisa melewati banyak proses yang melelahkan tadi. Jadi entrepreneur itu nggak melelahkan, nggak menyenangkan, banyak melelahkannya. Kalau you cuman orientasi cari cuan, saran saya jangan jadi entrepreneur, apalagi jadi brand owner. Kerja aja, 9 to 5, done. Pulang tidur, main sama anak, ngapain, nggak perlu mikirin kerjaan besok kayak gimana, biarin aja. Besok saya disuruhnya lagi. Jadi entrepreneur nggak bisa. Mau tidur, aduh besok ini tagihan vendor gimana ya? Aduh anak-anak belum gajian lagi. Aduh ini bahan baku habis lagi. Aduh mana lagi lesu lagi sekarang. Oh stres. Kalau mau stres kerja aja, bebannya lebih ringan gitu. Karena jadi entrepreneur tuh 10 kali lebih susah daripada kerja.
Jadi kerja aja udah kebayang nggak, kerja aja udah susah, jadi entrepreneur ya 10 kali lebih susah. Jadi kalau kalau teman-teman pengen membangun brand as an entrepreneur, maka teman-teman harus siapin mental dan mindsetnya. Nah modalnya cuma dua untuk nge-breakthrough dua hal tadi, berpikir instan dan berpikir UMKM. Itu Bang Iman. Oke, semoga terjawab ya Kak Rahmat ya. Jadi benar banget kayak yang tadi udah di-share sama Mas Akbar ya di slide terakhir itu. Jangan berpikir instan, betul sekali. Karena semua butuh proses, apalagi nge-build brand yang baik gitu, yang bagus. Oke, aku langsung ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Kak Ahmad Gani. Mas, branding itu kan butuh waktu yang lama. Oke. Nah, gimana cara ngejaga semangat biar konsisten bangun brand walaupun hasilnya belum kelihatan? Oke. Ini masalah semua brand owner ya, termasuk saya juga ya Pak Gita. Jadi Iya. makanya kenapa caranya adalah kita bukan nggak bisa ya, kita pasti kesulitan kalau ngebangun brand sendirian gitu ya. Makanya dari tadi saya sarankan, kalau teman-teman mau mulai serius ngebangun brand, maka bangunlah manajemen yang lebih konstruktif gitu. Karena ngebangun brand sendirian tuh asli capek banget gitu. Nah, sekarang saya ambil sampel maju deh. Kalau Mbak Gima sebagai owner ngejalanin bisnis, belum gain community kayak gini, capek nggak? Capek. Tapi kan ada departemen khusus, public relation namanya, untuk menjaga keharmonisan antara kita dengan user. Dilakukan secara rutin, tiap minggu loh. Bahkan mungkin beberapa, seminggu mungkin bisa 3-4 kali tuh Mbak Gima ketemu terus usernya. Untuk apa? Menjaga relationship. Penting nggak? Penting banget. Tapi kalau itu dilakukan sendirian, misalkan kita habis habis belanja, habis itu kita masak, habis itu kita ngepek, habis ngepek kita jualan, habis jualan kita nge-manage customer, habis tenaganya di jalan, guys. Gitu. Jadi seperti saya bilang tadi, di balik sebuah brand yang kuat di balik sebuah brand yang hebat selalu ada manajemen yang kuat. Gitu. Jadi gimana cara menjaga nafas kita supaya tetap panjang? Ya kita harus bekerja sama, tidak sama-sama kerja. Jadi dengan konstruksi manajemen yang kuat, kita bisa membagi job desk, kita bisa membagi peran sesuai dengan keahliannya masing-masing, di mana kita bisa menjadi seorang director. Menjadi seorang director itu juga nggak mudah. Teman-teman harus punya kapabilitas dan kompetensi yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Karena semakin besar bisnisnya, semakin kompleks masalahnya. Tuh. Oke, luar biasa sekali. Betul ya, teman-teman, itu tadi. Semoga terjawab ya Kak Ahmad Gani gitu. Jadi itu pasti semua entrepreneur ngalamin kayak gini, nggak cuma Kak Ahmad Gani doang. Semangat ya Kak. Oke, ada pertanyaan berikutnya dari Vando Clothing, Kak Muhammad Ervando. Ketika kita punya toko offline, seperti tadi ada toko, posisi, dan lain-lain, bagaimana kita membangun brand dalam online? Hmm. Bagaimana cara konsumen biar ingat kita? Hmm. Konstruksinya bagaimana? Oke, Iya. silakan Mas. Ya. Toko online, kalau kita pindah toko offline, kalau kita pindah ke toko online, maka sebetulnya secara terminologi atau secara esensi sama aja. Maka kalau di dalam toko online ada UI, UX, user interface desainnya, sama user experience, fitur dan ngeklik, 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 ngeklik. Nah, maka semakin mudah user experience-nya, semakin bagus interface-nya, yaitu semakin membuat toko kita relevan dengan si user. Maka kita mesti misalkan Mas Ahmad kita belum belum bisa nih ngebangun website, ya udah nebeng deh di marketplace misalkan. Ya udah nebeng di marketplace. Misalnya ada Tokopedia, ada Shopee. Lihat yang sesuai dengan behavior market kita, user interface dan experience-nya ada di Shopee atau ada di Tokopedia. Karena yang sukses di Shopee belum tentu sukses di Tokopedia loh. Karena yang sukses di Tokopedia atau di Shopee belum tentu sukses di Blibli. Karena masing-masing punya karakter behaviornya masing-masing. Nah, itu bisa membantu kita menjembatani kebutuhan pengalaman konsumen di sisi online. Jadi kalau di online ya harus ngebangun experience-nya tadi. Ini konteksnya toko online ya, yang toko offline atau outlet yang dipindah ke online. Maka ketika teman-teman sudah mulai serius membangun toko online-nya, saya selalu selalu menyarankan jangan ketergantungan dengan marketplace, tapi bikin toko sendiri namanya website gitu, entah itu e-commerce, entah itu apa, tapi website juga boleh dibangun karena kan itu aset digital. Kan ngebangun website juga kalau misalnya langsung jelek bagus pasti mahal banget, ya bertahap bangun satu-satu, komunikasinya mungkin diklik via WA, belum bisa transaksi di situ ya nggak apa-apa, tapi mulai dibangun sehingga arus informasi dan kanalnya serta user experience dan interface-nya tadi itu bisa kita kontrol dan kita atur sesuai dengan kenyamanan konsumen yang kita inginkan.
Gitu mungkin. Oke, semoga terjawab ya Kak Muhammad Ervando. Mungkin sebagai info juga, kalau Kak Ervando belum memakai maju, kita ada loh untuk yang skala kecil. Kalau misalnya mau menggunakan online, kita ada toko online gitu ya. Cukup pakai maju light aja, di situ ada fitur toko online. Jadi Mas Ervando bisa jual produknya di situ juga gitu. Kita nggak kenakan biaya berlangganan gitu. Jadi for free, gratis. Tinggal download aja di iOS ataupun di Android bisa juga. Silakan dicoba ya, coba nanti Kak Ervando kalau memang tertarik. Nah, Oke, harus dicoba Mbak Gima, betul. karena starting point untuk membangun manajemen yang kuat kan, Betul, gitu. betul, betul. Harus dicoba. Betul. Oke, nanti boleh dijapri aja Kak Ervando kalau memang tertarik. Nah, aku ke pertanyaan berikutnya. Masih aman ya, Mas Akbar ya? Boleh, boleh. Oke. Ini dari Mas Teddy Parmana. Banyak banget ternyata yang bertanya nih, antusias nih. Selamat sore, saya mau tanya. Produk saya hasil pertanian, seperti ubi Jepang organik, keripik ubi Jepang, ada juga kentang paket sayuran gitu. Nah, dengan adanya beberapa jenis produk itu, apakah perlu perbedaan untuk brand? Karena kalau kentang segmennya ke pedagang sayuran, rumah makan, dan untuk paket sayur segmennya ibu rumah tangga yang tidak usah repot beli kentang gitu. Tapi Oke. kita sudah menyediakan paket lebih ekonomis dan lengkap. Pertanyaannya, apakah perlu dibuat lebih dari satu brand? Terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus nih. Dalam brand itu ada namanya brand arsitektur, teman-teman. Jadi brand itu tidak menyulitkan kita sebetulnya kalau kita tahu konstruksi atau arsitekturnya. Contoh misalkan, Masnya jual produk pertanian. Mas Akbar ini ada yang ke pasar, ada yang ke supermarket, ada yang ke hotel. Ini tiga-tiganya pakai brand satu atau beda. Nah, karena Masnya udah bisa membedakan nih segmen pasarnya beda-beda, maka brandnya harus beda-beda. Mas Akbar ribet banget ya? Enggak juga. Nah, maka Mas bikin PT atau CV, namanya corporate brand. Nah, ini semua di bawah CV atau PT-nya Mas. Nah, misalkan untuk yang ke pasar brandnya namanya A, yang ke supermarket B, yang ke hotel C. Ya udah tinggal dinamain aja di kemasannya. Misalkan ini namanya Dadang, yang ini Surya, yang ini Dini misalkan. Nah, itu tinggal di kemasannya dibeda-beda karena kemasan juga pasti beda-beda. Ke pasar kan nggak mungkin pakai kemasan yang bagus-bagus. Ya udah pakai kantong kresek gitu. Nah, tapi tiga brand ini itu terafiliasi atau terpusat di si korporatnya ini. Itu juga bisa gitu. Nah, karena Masnya sudah bisa membedakan segmen pasarnya, jadi saya menyarankan untuk membeda-bedakan si brandnya karena behavior marketnya beda-beda. Beda banget supermarket dengan pasar. Jadi kalau disatuin, nanti jadi begini. Saya analogikan begini ya, teman-teman, kalau si brand yang tadi disatuin. Kita punya satu toko nih, tokonya adalah jualan sepatu. Nah, kita masuk ke si toko itu, di sebelah kanan, raknya itu adalah sepatu original, sepatu sneakers original. Di sebelah kiri sepatu sneakers sepatu sneakers KW misalkan. Begitu kita masuk di toko yang sama, kita lihat sepatu yang di sebelah kiri ini adalah sepatu KW. Begitu kita lihat yang kanan, kita percaya nggak kalau yang di kanan tuh di rak sebelah kanan ada sepatu ori? Pasti nggak percaya. Kenapa? Karena kita udah tahu bahwa di toko itu ada yang KW. Kita mana percaya ini ori gitu. Sama ketika kita jual ke yang menengah ke bawah dan ke atas, yang menengah atas nggak akan percaya sama produk yang you jual. Karena you nggak kompeten bikin produk yang berkualitas tinggi. Saya ambil contoh nih. Toyota itu mentok sampai Alphard. Dia nggak bisa bikin lebih premium dari situ, maka dia bikin Lexus gitu. Itu Toyota juga gitu. Tapi untuk seri premiumnya dia bikin Lexus. Kenapa? Karena ketika Toyota dia hanya mentok sampai menengah ya sampai kelas atasnya yang di situ. Namanya kategorinya adalah family car. Tapi kalau dia bikin yang eksklusif untuk bos-bos, bos-bos mana mau pakai begituan, pakai Innova. Ya kecuali ada perjalanan dinas. Ya, maka dia bikin Lexus. Lexus lebih punya pride, Lexus lebih premium, tapi itu punya Toyota juga. Nah, kurang lebih begitu untuk memisahkan brandnya. Oke, seperti itu ya, Kak Teddy. Semoga terjawab. Aku langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Takutnya Mas Akbar ada agenda lagi nih. Mas Akbar orang sibuk soalnya nih. Ada Oke, tamu sini, Mbak, bagaimana aduh, untuk oke. kita Mohon lanjut maaf dulu. ya tamunya Mas Akbar. Banyak fans nih Mas Akbarnya nih. Siap, 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 siap. Pertanyaan. Oke. Oke, aku langsung ke Kak Santanu. Strategi apa yang terbaik saat kita
berkompetisi dengan bisnis yang memakai strategi bakar uang untuk promosi Hmm, gencar oke. yang kadang tidak masuk akal dalam sudut pandang ekonomis. Thank you, Coach. Gitu, Oke. silakan. Teman-teman harus memahami dulu konsep marketing bakar uang. Marketing bakar uang itu dipakai untuk merubah behavior customer. Bukan untuk foya-foya atau ngiklan sekenanya, enggak. Balik lagi, brand itu dibangun dari behavior customer. Nah, kita ambil contoh yang paling gampang aja, yang sering kita alamin. Namanya Gojek. Gojek, teman-teman kalau lihat di tahap awal, itu bakar duitnya kurang gila apa itu. Bakar buat iklan, iklannya artis-artis papan atas bahkan internasional gitu, kasih diskon apa segala macam. Nah, sekarang yang sekarang kita pakai aplikasinya itu sedang berusaha memonetize. Coba deh lihat, ada biaya aplikasi, jasa ini, jasa itu yang asalnya 10.000 sekarang bayarnya 15.000. 5.000 adalah upaya mereka untuk mengembalikan uang yang sudah dibakar. Tapi kenapa mereka bakar duit? Karena mereka harus merubah perilaku konsumen yang asalnya terbiasa dengan offline atau ojek pangkalan untuk berpindah ke sebuah aplikasi di mana drivernya itu kemitraan dan garansi keamanan dari si Gojek gitu. Nah, itu kan perilaku yang tidak pernah ada sebelumnya, dirubah sama Gojek atau Tokopedia gitu. Merubah kebiasaan konsumen yang asalnya belanja ke warung, ke outlet sampai sekarang belanja online. Atau mungkin yang dilakukan oleh Maju, mengedukasi para pengusaha untuk aware melakukan transaksi berbasis digital. Ada kebiasaan yang harus dirubah, maka dia pasti bakar uang. Kenapa? Ya itu biaya marketingnya, merubah perilaku konsumen. Jadi kita nggak bisa melihat bakar uang asal-asalan. Kalau bakar uangnya asal-asalan, teman-teman akan melihat sendiri. Nggak akan pernah lama tuh. Kenapa? Ya karena dia menciptakan sebuah ekosistem yang dia rusak sendiri, ketergantungan sama diskon, ketergantungan sama ini itu. Dan sekarang udah kelihatan kan, ketika Shopee misalkan terbiasa dengan ongkos kirim, gratis ongkir, semua orang, apalagi perempuan yang mau beli, ya nunggu ongkos kirimnya ada dulu. Begitu nggak ada, ya ntar lagi aja belinya gitu. Jadi itu menyebabkan sebuah ketergantungan. Nah, maka butuh strategi marketing yang kompleks terkait bakar uang. Jadi kita nggak perlu khawatir di skala mikro tentang bakar uang ini, kecuali produk komoditi atau memang produknya plak ketiplak dengan apa yang kita punya. Tapi balik lagi, untuk skala yang lebih besar kita agak sulit mengontrolnya karena itu bersinggungan dengan kebijakan pemerintah. Jadi poin dari bakar uang ini yang pengen saya konsentrasikan. Poinnya adalah bakar uang selalu diperuntukkan untuk merubah perilaku konsumen. Oke, semoga terjawab ya Kak Santanu gitu. Jangan jangan pesimis kalau memang ada yang bakar uang gitu. Seperti yang tadi udah disampaikan Mas Akbar juga. Nah, oke, aku kalau gitu sisa dua terakhir ya. Habis itu aku close Oke, pertanyaannya gitu. Jadi ini aku sisakan untuk yang raise hand dari tadi. Ada Kak Susi dan Kak Zikir. Boleh untuk Kak Susi duluan, mungkin silakan kalau masih ada di sini, Kak Susi. Oke, Baik, silakan. masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Akbar, Pak Akbar ya. Saya baru tahu Manjo, baru pertama kali ngikutin tentang Zoom ini. Masya Allah dan banyak banget yang saya ambil hikmahnya, ilmunya. Saya semangat bro, sendiri ya Kak, semangat. ya. Saya sendiri memproduksi herbal udah dari 2005. Mereknya Hairblast. Dan nama usahanya Suryati Santri, kalau merek logonya sudah ada tersendiri. Saat ini saya punya tagline-nya alami, sehat, dan menyegarkan. Saya mau nanya apakah itu sesuai dengan produk saya apa enggak? Karena produk saya itu sebenarnya jamu, tapi dengan rasa kekinian, yang awalnya hanya satu produk, sekarang ada sekitar 22 produk. Dan saya banyak banget yang harus saya tanyakan, cuman kayaknya waktunya harus tersendiri deh. Terima Ya, kasih, Pak Akbar. Mas baik. Akbar. Terima kasih, Bu Susi. Yang pertama tentang statement ya. Yang kedua, saya melihat ada sebuah kerumitan di situ dengan banyaknya varian produk. Saya akan bahas tagline-nya dulu. Tugas tagline itu bukan kata-kata mutiara, tapi tugas tagline memperkuat positioning. Nah, jadi kalau Ibu mau belajar lebih komprehensif, nah nanti ikut mentor maju tahun berikutnya tuh, karena kita ngebahasnya detail banget di situ. Nah,
Jadi tagline itu bukan sekedar kata-kata mutiara menurut kita, tapi apa janji yang mau kita tepati. Misalkan tadi tuh, teratur minum minuman sehat sehingga teratur minum Yakult sehingga ususnya sehat. Tagline-nya, sehatkan ususmu minum Yakult tiap hari. Itu kan nggak ada kata-kata mutiaranya. Nah, itu yang pertama, fungsi dari sebuah tagline. Yang kedua, eh, apalagi di dalam kuliner, ketika kita mengklaim sesuatu, tadi tuh ada alami, sehat, satu lagi apa Bu? Menyegarkan. Menyegarkan. Saya nggak ada masalah dengan alami dan menyegarkan. Karena tidak ada klaim apapun. Tapi sehat bermasalah kalau ibu nggak punya uji klinis. Gitu. Jadi jangan pernah ngomong sehat, jangan pernah mengklaim sesuatu yang memang tidak punya dasar uji klinisnya. Dalam kuliner nggak boleh. Gitu. Karena harus ada standarnya. Kenapa nggak boleh? Karena standar BPOM itu mengharuskan kita diuji terlebih dahulu kelayakannya, apakah benar sehat, mengandung omega 3 dan seterusnya, itu ada uji klinisnya. Nah, setelah diuji, baru kita boleh menstatementkan sesuai hasil uji, manfaat sesuai hasil uji klinis tadi. Gitu. Jadi, sehatnya saya tolong hilangkan. Gitu. Karena itu butuh uji klinis. Nah, poin yang ketiga, ibu punya banyak varian produk. Nah, Ya, saya saya punya hasil jurnal nih, hasil riset Bu. Jadi bukan saya ngomong. Namanya Mark Lipper dan Sina Lienger. Dia dua orang psikolog yang melakukan sebuah riset di sebuah supermarket dengan membuat dua etalase dari jualan roti. Di satu etalase itu ada 24 varian rasa roti. Di etalase yang sebelah kiri itu ada 6 varian rasa roti. Lalu terjadi sebuah transaksi. Hasil dari transaksi tersebut, yang 24 varian rasa itu menghasilkan 3% transaksi, yang 6 varian rasa menghasilkan 37% transaksi. Artinya apa? Semakin banyak pilihan, semakin konsumen bingung untuk memutuskan mana yang harus saya beli. Semakin sedikit pilihan, semakin konsumen segera memutuskan mana yang akan menjadi pilihan. Saya ambil analogi lain. Kalau kita pergi ke rumah makan, kita lihat buku menunya tebel banget segini nih, terdiri dari 10 halaman, tulisannya kecil-kecil. Banyak banget menu di situ, banyak banget. Apa yang terjadi dengan kita? Kita angkat tangan, lalu panggil waiters, Mas, yang paling enak di sini apa? Karena kita nggak bisa baca. Lalu yang kedua, menu frustasi, Mas, nasi goreng lah, gitu. Kenapa? Karena semakin banyak pilihan, kita konsumen semakin bingung untuk memilih. Ibu bisa lihat sekarang datanya nih, penurunan dari McDonald's itu traffic transaksinya turun. Kenapa? Karena dia melanggar janjinya. Dia adalah fast food, restoran cepat saji. Coba sekarang kita datang ke McDonald's. Kita datang ke McDonald's, kita nunggu, kita antri lama, habis itu duduk, makanannya diantar ke kita. Itu udah irrelevant. Kenapa begitu? Karena terlalu banyak varian produk. Semakin banyak varian produk, semakin kita tidak memilih apa-apa. Jadi tolong nanti diringkaskan lagi produknya supaya lebih to the point terhadap eh, kebutuhan konsumen mana yang mau kita jembatani. Sehingga kita bisa lebih efektif dari sisi penjualan, dari sisi manajemen, dan dari sisi pendanaan. Semakin banyak varian produk, semakin banyak biaya yang kita butuhkan untuk mengelola produk-produk tadi. Semakin sedikit, semakin ringkas dan efektif biaya pendanaannya. Begitu, Bu. baik, Masya Allah. Terima kasih banyak, Coach Akbar. Sama-sama, Bu Susi. Semangat terus. Oke, Iya, terima kasih ya Kak Susi, semangat iya, terus. Kak. Terima kasih banyak Iya. semuanya. Oke, kalau gitu aku langsung ke penanya terakhir yang raise hand. Ada Kak Zikir yang merupakan peserta mentor maju juga. Mungkin silakan Kak Zikir jika ingin bertanya. Tes, tes. Halo Kak Zikir. Oke, kalau sudah tidak ada di room, kita anggap cancel ya Kak Zikir. Panggilan terakhir. Siap Mbak, nanti di grup aja Oh, saya oke nanya. kalau gitu. Oke. Oke, Kasih kalau Mbak. gitu. Siap, nggak apa-apa. Terima kasih Kak Zikir. Oke, kalau gitu teman-teman, sesi Q&A-nya kita tutup. Alhamdulillah banyak banget
banget ya. Ternyata fansnya Mas Akbar banyak banget loh. Alhamdulillah, terima Ini kasih. tadi ada yang japri-japri juga loh. Cuma mohon maaf ini waktunya udah selesai ya teman-teman gitu. Mungkin nanti kita bertemu lagi di lain waktu gitu. Karena Mas Akbar juga ada berkegiatan lain ya gitu. Waktunya cukup mepet, gak apa-apa. Kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Kalau gitu untuk terakhir aku minta closing statement dari Mas Akbar nih buat teman-teman peserta webinar sore hari ini, Mas. Silakan. Baik, singkat saja dari saya, teman-teman membangun brand itu tidak sekedar mencari cuan. Karena membangun brand itu bukan sekedar cuan dan profit. Membangun brand bisa memperluas lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan yang paling penting membuat kita makin jatuh cinta pada Indonesia. Terima Luar kasih. biasa. Oke, kalau gitu dari Maju mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Akbar atas ilmu dan waktunya gitu. Terima kasih dan mohon maaf nih waktunya juga jadi agak telat. Tamunya jadi Apa? penunggu. Nah, buat teman-teman peserta Mentor Maju kita ketemu lagi di Kamis depan ya. Tadi yang tadi pagi pas tugasnya udah dikasih Coach Akbar, tolong dikirimkan ke email paling telat hari Rabu. Jadi Kamis nanti Mas Akbar akan bahas semua tugas peserta yang udah masuk gitu ya. Oke, iya Kak Erna sudah benar, Kak Erna sudah masuk tadi emailnya. Oke, kalau gitu ditunggu tugas teman-teman yang lainnya yang belum dikirimin terakhir hari Rabu. Oke, teman-teman kalau gitu silakan Mas Akbar kalau ingin live gak apa-apa. Kami mengucapkan Baik, terima kasih sekali lagi. Semoga terima ilmu kasih yang banyak. didapatkan bermanfaat. Oke. Oke, teman-teman, di sini aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir gitu ya. Semoga ilmu yang didapatkan sore hari ini bermanfaat buat teman-teman semua, apalagi buat kelangsungan bisnisnya teman-teman gitu ya. Jangan sedih karena webinar kita akan selalu ada gitu. Jadi bukan cuma hari ini aja gitu. Setiap bulan kita akan ada terus webinar dengan topik yang berbeda-beda gitu. Nah, makanya supaya nggak kelewat, teman-teman bisa cek di Instagram Maju. Instagramnya adalah @maju.indonesia. Bisa di-follow dari sekarang. Atau teman-teman bisa ngecek juga di website kita karena ada informasi terus update. Websitenya ada di www.maju.id gitu ya teman-teman ya. Oke kalau gitu karena waktunya sudah selesai gitu aku dan tim Maju di sini izin pamit undur diri. Saya Gima, tim PR dan Community Maju mengucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Selamat sore teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Ervando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout, ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium, dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Ervando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Vando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Vando Official Shop.